Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai SNI 031726/2019. Hari ini merupakan bagian yang terakhir dari rangkaian penjelasan SNI tata cara desain bangunan dengan mempertimbangkan gempa. Untuk hari ini kita akan fokus ke bab 7, yaitu terkait persyaratan desain seismik struktur bangunan gedung. Komponen yang akan kita bahas bersama-sama yaitu yang pertama terkait struktur atas dan bawah, kemudian struktur pemikul gaya seismik, lalu tentang fleksibilitas, ketidakberaturan, dan redundansi. Lalu dilanjutkan dengan arah pembebanan, kriteria pemodelan, prosedur gaya lateral ekivalen, kemudian analisis linear dinamik, dan terakhir terkait simpangan. Sesungguhnya pada bab 7 komponen subbabnya lebih dari ini, tapi ini adalah yang paling utama, yang fundamental digunakan pada saat desain untuk bangunan terhadap beban gempa. Yang pertama terkait struktur atas dan bawah. Di sini kalimat yang penting adalah bahwa struktur bangunan itu harus memiliki pemikul gaya lateral dan gaya vertikal. Jadi gaya lateral ini sudah jelas ya, sudah cukup bisa kita pahami bahwa gaya lateral yang dimaksud tentu saja adalah gaya gempa. Gaya horizontalnya ini berupa gaya gempa begitu. Kemudian ada juga mungkin komponen gaya horizontal yang lain atau gaya lateral yang lain, tapi untuk kasus SNI 1726 ini adalah terkait kegempaan, maka gaya lateral yang dimaksud adalah gaya gempa. Kemudian yang lainnya adalah komponen gaya vertikal. Komponen gaya vertikal saya rasa bisa kita pahami bersama ya, ini akibat gaya gravitasi. Artinya komponen-komponen di dalam bangunan tersebut, elemen-elemen strukturnya itu ini yang paling minimal ya, harus mampu menahan gaya gravitasi. Jadi berat strukturnya itu harus juga sudah mencakup berat dirinya sendiri sehingga mampu menahan gaya yang akan diaplikasikan nanti. Kemudian tambahan lainnya adalah gaya lateral. Jadi input gaya lateralnya sebetulnya bisa banyak, namun dalam kasus ini kita akan fokus ke gaya gempa saja. Kemudian dari sistem yang kita bangun di bangunan yang kita desain, yang dia mampu menahan gaya lateral maupun gaya vertikal ini, dia harus menunjukkan sifat beberapa yang ada di sini ya. Yang pertama terkait kekuatan. Jadi ada kata kuat di sini. Jadi kuat itu definisi yang standar ya, dari suatu bangunan disebut kuat. Tentu saja ada kriteria-kriteria, entah gaya geser, kemudian gaya momen gitu ya, atau gaya aksial lainnya yang ada di dalam elemen struktur tersebut harus mampu menahan gaya aksial, maksudnya gaya yang diterapkan dari luar, entah akibat gravitasi maupun akibat gaya lateral. Jadi kata kuatnya ini biasanya terjabarkan dalam bentuk gaya-gaya dalam pada member struktur yang kita miliki dalam struktur keseluruhan. Kemudian harus cukup kaku. Jadi selain kuat juga harus cukup kaku, karena ini juga salah satu yang akan menentukan kuat atau tidaknya bangunan yang kita desain. Lalu yang terakhir adalah kemampuan untuk mendisipasi energi. Energi apa? Tentu saja energi gempa ya. Jadi akibat gaya lateral ini misalnya atau khususnya adalah gempa, maka bangunan kita harus punya kemampuan untuk menyerap atau mendisipasi gaya gempa tersebut sehingga bisa entah diteruskan atau diolah atau ditahan gitu oleh bangunan yang kita desain. Jadi kapasitas disipasi energi ini nanti akan berrepresentasi menjadi bentuk-bentuk perkuatan dalam struktur yang kita desain. Pun tidak menggunakan perkuatan, minimal dia harus punya kemampuan ini. Jadi kalau misalnya kita punya bangunan, entah bangunannya cuma sederhana seperti ini menggunakan sistem rangka saja, atau dengan bangunan yang sama tapi kita perkuat dengan bracing misalnya, itu akan
menunjukkan kinerja yang berbeda dalam mendisipasi energi. Untuk yang tidak menggunakan sistem apapun, mungkin dia punya kemampuan mendisipasi energi, hanya saja elemen-elemen strukturnya mempunyai dimensi yang lebih besar, misalnya begitu. Tapi kalau kita menggunakan bracing, mungkin elemen-elemen strukturnya di sini balok ataupun kolomnya dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan sistem rangka biasa tanpa ada sistem tertentu yang dipasang untuk menahan gaya gempa. Kemudian komponen struktur tersebut itu bisa bisa berupa komponen struktur individu. Individu di sini maksudnya adalah satu bangunan sendiri gitu yang tidak bekerja sama dengan kelompok bangunan lain, karena beberapa dari karakteristik bangunan pada saat ini ya, bangunan yang berdekatan itu kadang-kadang sering dijadikan atau sering disatukan gitu dengan sebuah penghubung berupa bridge gitu. Contohnya misalnya kita punya atau kita tahu Menara Petronas begitu ya, itu kan sebenarnya dua bangunan yang berdiri sendiri-sendiri. Hanya saja seketika kita berikan penghubung di sini ya, kan di lantai tertentu di Menara Petronas itu ada penghubungnya berupa bridge. Jadi akhirnya ini harus bekerja menjadi satu sistem struktur. Jadi komponen struktur individu ini bukan berarti selalu satu bangunan ya, satu kompleks bangunan, tidak. Bisa jadi beberapa bangunan karena dia digabungkan atau dihubungkan dengan sebuah sistem struktur tertentu akhirnya menjadi satu komponen struktur yang tersendiri. Nah, ini yang perlu dipahami atau perlu kita perhatikan adalah bagian-bagian sambungannya. Jadi pada saat kita punya elemen struktur yang cuma satu saja, itu bagian sambungan-sambungannya itu kan menjadi bagian yang kita kita perlu concern sangat tinggi ya, apalagi kalau ada dua bangunan struktur yang besar-besar tinggi misalnya seperti Petronas begitu, kemudian dihubungkan oleh sebuah jembatan sehingga dia menjadi satu. Dua bangunan ini saja, maksudnya bangunan yang pertama dengan bangunan yang kedua itu punya periode struktur masing-masing, punya frekuensi masing-masing, punya kekuatan masing-masing begitu. Lalu dengan adanya jembatan ini akhirnya dia menjadi satu struktur yang berdiri bersama-sama gitu, sehingga ya periodenya akan jadi berbeda, frekuensinya akan jadi berbeda dan seterusnya. Maka kemampuan untuk kita memastikan bahwa sambungan yang bekerja pada satu kompleks satu kompleks bangunan yang digabungkan bersama-sama itu menjadi jauh lebih complicated gitu ya. Harus kita perhatikan lagi bagian-bagian elemen strukturnya, bukan cuma bangunan-bangunan yang cuma sendiri-sendirinya itu, tapi juga setelah dia digabungkan bersama bangunan lain dengan menggunakan sebuah sistem. Oke, kemudian di sini akan diperkenalkan sistem struktur pemikul gaya seismik. Jadi di tabel 12 di SNI 2019 ini ada beberapa sistem pemikul gaya seismik yang diperkenalkan ya. Jadi di sini yang saya sampaikan hanya beberapa saja. Misalnya di sini ada sistem dinding penumpuk, kemudian sistem pemikul sistem rangka bangunan, kemudian sistem pemikul momen, ada sistem rangka pemikul momen, ada SRPMK mungkin ya, ada SRPMM, ada SRPMB dan seterusnya. Jadi ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Detailnya silahkan lihat di SNI 2019 tabel 12. Di sini kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan gitu ya, dimulai dari sistemnya. Jadi misalnya di bagian yang pertama ini kita punya sistem pemikul gaya seismik berupa dinding penumpuk. Jadi yang dimaksud dengan dinding penumpuk itu apa ya? Dinding ya. Sederhananya dia adalah dinding. Menahan gaya apa? Tentu saja harus menahan gaya geser atau gaya lateral gitu kan. Jadi semua yang ada di sini itu kemampuannya adalah menahan gaya lateral, atau gampangnya itu gaya horizontal begitu ya. Gaya-gaya yang bekerja di sisi-sisi bangunan pada arah lateral, jadi arah tegak lurus bangunannya. Sistem yang digunakan misalnya menggunakan sistem dinding, ada beberapa yang disampaikan di sini, ada yang dinding geser beton bertulang khusus biasa, kemudian beton polos dengan detail dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali ya. Begitu juga di halaman-halaman selanjutnya yang ada di SNI. Di sini ada beberapa nilai yang ditampilkan, yang di antaranya yang pertama adalah terkait koefisien modifikasi respon atau R di sini.
Apa sih sebenarnya koefisien modifikasi respon ini? Jadi ini terkait seberapa ductile bangunan yang ingin kita hasilkan. Jadi ini terkait ductilitas sebetulnya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan bangunan yang ductile gitu ya, karena kan tidak semua bangunan dengan tipe material tertentu itu akan menghasilkan karakteristik bangunan yang ductile. Misalnya kita pakai beton, beton punya karakteristik yang tidak lebih ductile dibandingkan kalau baja. Maka kemungkinan besar bangunan yang kita hasilkan jauh lebih ketas jika dibandingkan dengan baja. Jadi artinya kita harus memberikan suatu faktor gitu ya. Di sini disebutkan sebagai faktor modifikasi respon atau koefisien modifikasi respon yang berfungsi untuk memastikan bahwa duktilitas bangunan kita itu sesuai dengan beban lateral, dalam hal ini gempa yang kita desain. Jadi jangan sampai kita punya bangunan yang terlalu brittle gitu atau terlalu getas. Kemudian gaya yang diaplikasikan, maksud saya gaya lateral yang akan bekerja misalnya adalah gempa, itu sangat besar. Sehingga pada saat gempa terjadi, dia tidak punya kemampuan untuk menyerap gaya gempa besar karena sifatnya yang terlalu getas. Jadi dia tidak fleksibel dalam menerima beban lateral. Kan idealnya kita pengennya ya nggak apa-apa lah dia mengalami defleksi sedikit gitu ya, meneruskan sedikit gaya-gaya gempa yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi ada fleksibilitasnya, bangunan kita agak sedikit lebih ductile. Hanya saja kalau terlalu ductile itu juga akan menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita punya bangunan lalu ada gempa datang gitu ya, lalu bangunan kita itu bergoyang terus-terusan. Memang tidak gagal, tidak mengalami keruntuhan, tapi dia goyang-goyang terus. Artinya kan sisi kenyamanannya itu tidak tidak terpenuhi gitu ya, walaupun dia ductile, walaupun dia cukup mampu untuk meneruskan atau mendisipasi gaya lateral berupa gempa, tapi itu tidak menyebabkan keamanan. Jadi faktor duktilitas di sini ya bukan berarti sangat ductile gitu atau sangat fleksibel, ya nggak begitu juga. Artinya ada batasan tertentu terkait duktilitas bangunannya. Di sini sebetulnya fokusnya adalah terhadap bahan yang digunakan ya. Jadi misalnya di sini menggunakan beton atau menggunakan batu bata, di sini ada faktor modifikasi yang berbeda-beda. Atau misalnya nanti pada saat menggunakan baja, itu juga faktor modifikasi responnya tentu akan berbeda. Kalau dilihat di sini, misalnya menggunakan beton bertulang khusus gitu ya, dengan beton bertulang biasa. Ini udah terlihat bedanya dari faktor modifikasi responnya. Yang pertama adalah 5, yang kedua adalah 4. Padahal sama-sama materialnya adalah beton bertulang. Tapi ketika ditambahkan sistem beton bertulangnya khusus dengan biasa, itu sudah menyebabkan koefisien modifikasi responnya berbeda. Artinya nanti pada saat bekerja atau pada saat berperilaku akibat ada gaya lateral itu akan berbeda. Jadi kita memberikan duktilitas yang jauh lebih besar untuk sistem dinding geser beton bertulang khusus gitu dibandingkan dengan yang biasa, karena yang khusus mungkin dia jauh lebih getas gitu ya, karena terlalu kuat gitu. Kita berharap dia kuat, ya bukan berarti bangunan yang kuat dan tidak mengalami simpangan sama sekali ketika terjadi gempa itu bukan berarti dia buruk, enggak ya, ya bagus juga. Artinya kan dia punya kemampuan yang sangat baik dalam menyerap beban gempa dibandingkan dia meneruskannya gitu. Misalnya dia meneruskan tuh maksudnya mengalami simpangan gitu kan, berarti meneruskan ya, dia merespon gitu dengan cara seperti itu. Kalau misalnya bangunannya tetap fix saja kan berarti dia menyerap utuh atau menyerap kesemuanya, menyerap semua beban gempa yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi tidak mengalami simpangan sama sekali. Oke, jadi itu kurang lebih mengenai faktor modifikasi respon. Lalu yang lainnya di sini ada terkait faktor kuat lebih atau omega 0. Ya, ini juga sama. Fungsinya adalah memastikan bahwa elemen struktur yang ada di dalamnya itu mengalami kerusakan yang tidak lebih besar dari desainnya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah mendesain dengan sangat baik, itu beberapa kriterianya sudah kita penuhi, faktor-faktor yang ada di SNI sebelumnya ya terkait faktor keutamaan, kemudian kategori bangunan, kategori seismik bangunan dan lain sebagainya sudah kita capai gitu, maka di sini tetap harus kita berikan faktor kuat lebih. Jadi untuk memastikan bahwa kerusakannya itu tidak lebih banyak ketika
dibandingkan yang sudah kita desain. Jadi ada lagi faktor amplifikasi yang kita terapkan dalam desainnya supaya kita pasti atau kita yakin bahwa bangunan kita itu dalam kondisi yang tadi ya kuat, kemudian kaku, lalu mampu menerima energi gempa atau mampu mendisipasi energi gempa. Kemudian yang selanjutnya ada faktor pembesaran defleksi. Jadi ini pasti akan terkait dengan duktilitas ya. Bukan berarti defleksinya itu boleh sebesar-besarnya ya. Di sini ada faktor pembesaran defleksi di sini. Nilai CD ini bukan berarti kita bisa meningkatkan defleksi bangunannya gitu. Maksudnya diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kita punya bangunan lalu ada gaya lateral yang awalnya berdefleksinya sekian gitu ya, misalnya besarnya 5 mm, dengan diberikannya ini artinya dia boleh jauh lebih besar dari 5 meter itu ya bukan begitu ya, karena ada ketentuan juga defleksi yang diizinkan untuk bangunan itu ada yang per lantai, ada yang per total lantai. Jadi bukan berarti ada faktor pembesaran defleksi ini artinya dia akan jauh lebih aman kalau maksudnya untuk defleksi yang jauh lebih besar lagi itu dia masih diizinkan, enggak begitu maksudnya. Jadi ini terkait duktilitasnya dalam arah atau dalam kerangka supaya defleksi maksimumnya itu ya sesuai dengan yang diizinkan saja. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini adalah batasan sistem struktur dan batasan tinggi struktur. Jadi ada ketentuan ketinggian bangunan yang diizinkan untuk sistem-sistem yang disampaikan di sini ya. Jadi dari banyak ini ada beberapa ketentuan terkait sistem strukturnya gitu. Jadi sistem struktur tersebut itu boleh atau enggak dipilih. Kemudian ketinggiannya berapa maksimalnya gitu ya. Jadi misalnya di sini kita menggunakan dinding geser beton bertulang khusus. Maka kalau desain seismik bangunan kita ada di kategori B dan C gitu ya, ada di B dan C, maka dia tidak ada batasan, artinya diperbolehkan kalau kita mau menggunakan dinding geser beton bertulang khusus. Boleh gitu ya. Kalau misalnya di kategori seismik D, E, dan F dia masih boleh, tapi ada ketentuan ketinggiannya 48 meter dan untuk kategori desain seismik D dan E. Kemudian kalau ada di kategori desain seismik F itu hanya boleh sampai 30 meter. Jadi di sini kalau masih ada TB gitu ya, TB itu artinya boleh, kemudian masih ada angkanya di sini itu artinya boleh, tapi kalau sudah ada angkanya artinya ada batasan ketinggian yang diperbolehkan atau diizinkan. Jadi kalau ada kata TB itu artinya ya boleh dibangun, nggak ada batasan ketinggian, terserah mau berapa aja kalau dia ada di wilayah kategori desain seismik B dan C. B dan C kan ini tidak punya resiko hazard yang tinggi ya, jadi yang gak masalah kamu mau bangun lebih dari 48 pun itu tidak masalah. Tapi kalau sudah bahaya kegempaannya itu sudah mulai meningkat di wilayah D dan E, itu mulai ada batasan dari ketinggian bangunannya. Jadi ada sedikit perbedaan antara SNI 2019 ini dengan SNI yang sebelumnya di 2002 khususnya ya. SN 2002 tidak mensyaratkan hal seperti ini sebetulnya. Dia hanya menyatakan kalau bangunannya beraturan itu batasannya itu sampai 40 meter begitu aja. Jadi 10 lantai atau 40 meter. Sistem-sistem yang ini belum diperkenalkan. Nah, kemudian di SNI 2012 itu sudah mulai diperkenalkan hal seperti ini. Jadi sudah mulai di list sistem apa aja yang bisa digunakan pada bangunan kita. Jadi bukan selalu sistemnya adalah dinding geser ya, banyak yang bisa kita pakai. Misalnya nggak pakai sistem tertentu, misalnya ada dinding geser itu shear wall ya, itu nggak dipakai gitu, cuman bangunan rangka aja, itu apakah juga bisa masuk kategori sistem pemikul gaya seismik? Bisa. Jadi misalnya kita punya rangka biasa gitu, rangka momen ya, yang biasa, kemudian ada yang menengah, ada yang khusus, itu nanti terkait penulangannya aja. Jadi detail penulangannya itu jauh lebih complicated kalau sistemnya ditingkatkan. Nah itu juga sama, dia punya kemampuan untuk memikul gaya seismik, artinya kemampuan dia mendisipasi gaya gempa itu juga ada. Jadi jangan kita remehkan bangunan-bangunan yang kelihatannya tidak sophisticated gitu ya, tidak ada sistem bracing, tidak ada shear wall gitu, itu pasti gagal nanti kalau kena gaya seismik. Belum tentu, kita harus lihat dulu dia ada di kategori desain seismik apa dulu, kemudian
masuk nggak sebagai salah satu sistem pemikul gaya seismik yang disebutkan di SNI. Kalau misalnya nggak ada gimana? Apakah kita bisa mengira-ngira atau kita bisa memasukkan sebagai kategori baru? Itu harus dengan pertimbangan khusus ya. Jadi kalau misalnya di sini di SNI ini kebetulan cukup banyak ya. Detailnya silahkan merujuk ke SNI 2019. Mungkin ada beberapa yang kita baru kenal gitu sistemnya. Nah, itu kita kurang yakin apakah dia bisa mendisipasi gaya gempa gitu ya, masuk kategori sistem pemikul gaya seismik atau enggaknya, itu harus dengan investigasi atau dengan diskusi bersama ahli ya. Jadi ada orang tertentu yang bisa menyatakan atau bisa mempertimbangkan sistem tersebut masuk sebagai pemikul gaya seismik atau bukan. Jadi kita maksudnya jangan jangan meremehkan sistem-sistem yang sejauh ini sudah kita kenal gitu. Misalnya kita pakai bata gitu ya, pakai bata apakah boleh? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau kita lihat di sini bata dalam kerangka bata tanah liat ya, atau bata merah gitu, atau bata kapur yang putih, itu udah nggak ada lagi di sini. Itu bukan masuk kategori sistem dinding yang bisa memikul gaya seismik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia ya, penggunaan dinding uh, dinding bata merah itu kalau terjadi gempa dia punya potensi yang justru malah mengamplifikasi kegagalan jadi lebih masif dibandingkan kalau kita menggunakan dindingnya itu dari bata hebel gitu ya, jadi bata yang berbasis beton itu, atau benar-benar menggunakan bata dinding beton bertulang. Jadi kemampuan yang dimiliki pada dinding bata merah karena memang dia tidak ada perkuatannya ya, kita hanya mengandalkan uh, lekatan dari spesinya aja, itu tidak ada kemampuan dalam sisi out of plane-nya. Jadi pada saat terjadi gaya gempa gitu yang tegak lurus bangunan kita, kemudian dia mengenai dindingnya dalam hal ini misalnya menggunakan dinding bata merah, dia tidak punya kemampuan apapun. Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan dinding dengan batu bata yang merah. Kalau misalnya uh, masih ingin digunakan ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita harus memberikan perkuatan menggunakan tulangan misalnya, atau cara-cara lainnya yang bisa masuk kategori kemampuan memikul gaya seismik. Jadi di sini dari beberapa yang ada, misalnya di sini ada sistem dinding penumpuk, kemudian ada sistem rangka bangunan gitu ya. Kebetulan di sini rangka juga diantaranya dinding geser masuk di dalamnya, tapi di sini yang disebut dengan rangka bangunan fokusnya adalah rangka-rangka baja dengan bracing gitu ya. Kemudian lainnya adalah dinding batu bata. Jadi batu batanya di sini sudah ada dinding batu bata kata-kata tulangan di sini yang bertulang. Jadi bukan cuma dinding batu bata yang biasa doang gitu, yang dengan spesi aja itu tidak punya kemampuan untuk menahan gaya seismik. Jadi kalau misalnya kita masih mau pakai bata merah, ya boleh-boleh aja, tapi harus ditulangi. Itu baru punya kemampuan untuk memikul gaya seismik, mendisipasi gaya lateral. Oke, kemudian kita akan lanjut terkait fleksibilitas diafragma. Jadi diafragma itu sederhananya adalah lantai ya. Walaupun tidak selalu diafragma itu adalah bentuknya lantai ya, bisa jadi juga dinding. Kita sering mendengar diafragma itu dalam bentuk dinding. Jadi suatu bagian luasan yang mungkin punya kontribusi dalam menahan gaya lateral atau gaya gempa. Jadi kalau misalnya kita punya komponen struktur ada kolom, balok, kemudian ada lantai, lalu lainnya adalah dinding, gitu seringkali kita masih mengambil kesimpulan bahwa dinding dan lantai itu adalah non struktural. Jadi seringkali kita masukkan perhitungannya itu kan sebagai perhitungan beban ya. Jadi dia akan membebani struktur aja. Yang disebut dengan elemen struktur utama itu masih hanya balok dan kolom. Kalau dinding ingin dimasukkan maka dia harus berupa dinding geser, misalnya dinding shear wall gitu kan. Kalau dia lantai pada umumnya gitu tapi sekarang sudah mulai dipertimbangkan sebagai sebagai suatu elemen yang punya kontribusi sebetulnya untuk menahan gaya lateral. Jadi diafragma itu ada dua kategori di SNI ini disebutkan. Ini pasal yang baru ya di SNI ini, SNI 2019 maksud saya. Di 2012 dan 2002 ini nggak ada terkait diafragma.
Di sini akan dibagi atau akan di breakdown gitu menjadi dua hal terkait diafragma. Ada diafragma fleksibel dan diafragma kaku. Konteks yang ada di sini adalah diafragma dalam bentuk lantai ya. Jadi ini floor, bukan dinding. Kalau dinding nanti ada sendiri subbabnya. Jadi kapan si lantai tersebut, lantai diafragma disebut sebagai lantai fleksibel, kapan disebut sebagai lantai kaku. Jadi kenapa juga kok lantai itu atau diafragma itu kok dipertimbangkan gitu ya, untuk menjaga atau untuk memberikan kontribusi pada saat terjadi gempa. Ya, seperti kita pahami bahwa komponen struktur lantai itu kan attach langsung bersama balok ya. Jadi pada saat terjadi gempa diterima pertama misalnya oleh kolom, misalnya dari pondasi, oke lah ya, atau dari pondasi kan kolom yang menderita pertama, kemudian akan diteruskan ke balok. Lalu balok apakah udah begitu aja? Kan enggak, yang attach bersama dengan balok adalah lantai kan diantaranya. Maka lantai juga sebenarnya punya kontribusi. Kita bayangkan ya, kalau kita punya bangunan yang tidak ada lantainya, bolong, jadi intinya tuh cuma ada rangka-rangka doang, isinya balok dan kolom saja, dengan bangunan yang ada lantainya, pasti kita akan melihat perbedaan yang signifikan di simpangannya pada saat dia terjadi gempa. Jadi bangunan yang tanpa lantai gitu ya, ini misalnya bangunan kita kayak gini ya, ini isinya cuma kaki-kaki, rangka-rangka aja, entah balok atau kolom seperti ini, nggak ada lantainya, tentu saja dia akan punya simpangan yang jauh lebih besar kan ya, deltanya akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita punya bangunan lantai-lantainya itu terpasang. Jadi di sini ada diafragma lantainya itu terpasang gitu ya. Itu akan memberikan sumbangan dalam mengurangi defleksi. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa elemen struktur tambahan itu yang selama ini sering kita anggap sebagai non struktural gitu ya, dia tidak punya kontribusi apapun, makanya dianggap sebagai beban, sebenarnya punya kontribusi. Jadi diafragma itu ada kontribusinya terhadap kemampuan untuk menyerap atau mendisipasi energi akibat gempa. Kemudian di sini dibagi dua, ada yang kategorinya fleksibel, ada yang kategorinya kaku. Untuk kategori yang fleksibel, di sini ada beberapa ketentuan, ada 3, ini harus dipenuhi semua ya. Kita bisa mengkategorikan bangunan kita, lantai kita maksud saya, itu sebagai diafragma fleksibel itu jika strukturnya itu menggunakan elemen vertikal berupa rangka baja dengan bracing. Ini satu ya. Yang pertama, boleh dengan rangka baja dengan bracing, atau rangka baja dan beton komposit dengan bracing, atau beton, dinding bata, baja, atau dinding geser komposit dan beton. Jadi di sini ada kata kuncinya itu kalau menggunakan bracing, kemudian ada dinding geser gitu kan ya. Jadi artinya diafragma itu akan kita bisa anggap berperilaku fleksibel jika ada bantuan. Bantuan apa? Bantuan yang akan mendisipasi gempa pada saat terjadi gempa gitu kan ya. Jadi pada saat kolom dan balok menerima gaya gempa, itu si diafragmanya itu boleh kita anggap sebagai diafragma fleksibel. Dalam hal ini dia nggak punya kontribusi karena semuanya akan diserap oleh kolom dan balok dengan bantuan berupa bracing atau dinding geser. Itu boleh dianggap sebagai diafragma fleksibel. Kemudian yang selanjutnya, jika bangunan kita itu cuma 1 atau 2 lantai, nah itu boleh kita anggap sebagai diafragma fleksibel. Jadi bangunan lantainya itu nanti kita desain sebagai beban aja, dia nggak punya kontribusi, itu bisa kalau cuman bangunannya 1 atau 2 lantai doang. Kemudian struktur rangka, jika kondisinya seperti yang ada di sini, ada 2 ketentuan. Yang pertama, jika penutup atapnya itu boleh menggunakan kayu gitu ya, tapi dia kecuali yang non struktural tebalnya kurang dari 38 mm. Jelas ya, kalau kurangnya tebalnya tipis banget kayak gini cuma 4 cm, anggaplah begitu ya, 38 mm itu kan tipis banget, tentu saja dia tidak akan punya kontribusi yang besar untuk menahan gaya gempa, makanya masuk kategori diafragma fleksibel. Kemudian yang selanjutnya, setiap baris elemen vertikal sistem pemikul gaya seismik memenuhi simpangan antar tingkat easing. Jadi ada batasan. Batasan apa? Batasan defleksi. Kalau tadi kita kan selalu bahas defleksi keseluruhan bangunan ya. Kalau kita punya bangunan seperti ini, defleksinya segini ini gitu kan, defleksi totalnya. Maka yang dilihat di sini, kalau kita ingin menganggap bahwa
diafragmanya adalah fleksibel, itu yang dilihat defleksi per lantai. Ini defleksi relatif dari lantai ini berapa nih ya? Anggaplah ini 1, 2, 3, lantai 2 terhadap lantai 3 itu memenuhi simpangannya. Lantai 1 ke 3 juga sama. Jadi ada hal terkait simpangan yang terjadi yang bisa kita ambil sebagai penentuan bahwa diafragma kita, maksudnya lantai kita itu bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel sini tuh bukan dia sebagai bukan dia artinya non struktur dan tidak punya kontribusi, enggak ya. Maksudnya dia kontribusinya tidak sebesar, atau kita tidak bisa menggantungkan bahwa saat gaya gempa terjadi maka lantai atau si diafragma ini akan berkontribusi besar. Jadi artinya mau berkontribusi bagus, nggak berkontribusi juga nggak masalah, karena kita menganggapnya atau mendesainnya sebagai diafragma fleksibel. Nah, kan beda ceritanya kalau dianggap sebagai diafragma kaku. Artinya dia harus berkontribusi pada saat terjadi gempa. Ketentuannya apa? Nah, ini. Jadi, kalau kita punya lantai dengan ketebalan atau boleh juga menggunakan lantai metal ya. Jadi artinya kalau kita punya lantai komposit gitu kan ada ada gabungan ya antara beton dengan baja. Itu juga bisa masuk kategori diafragma kaku jika ketebalannya di sini dibandingkan ya dengan lebarnya itu kurang dari 3. Nah, ini sebenarnya hampir hampir mirip dengan aturan di lantai 2 arah ya. Jadi S dan D-nya ini kan lebar dan panjangnya ya, LG per LX-nya ini itu harus kurang dari sama dengan 3. Ini kan mirip seperti aturannya plat 2 arah. Jadi kalau kita mendesain plat-plat kita itu sebagai plat 2 arah, jadi harusnya kita yakin bahwa dia nanti berkontribusi pada saat terjadi gempa. Dia punya kemampuan, punya kekakuan yang juga akan merendahkan defleksi yang terjadi pada bangunan kita kalau terjadi gempa. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa dia tidak akan punya kontribusi, enggak ya. Justru kalau plat-plat dengan sifat yang kayak gini kita harus yakin bahwa dalam desain nanti kita bisa cukup pede gitu bahwa dia akan punya kontribusi dalam menjaga kekakuan bangunan kita dibandingkan kalau kategorinya ada yang di sebelah kiri tadi yang poin 1, 2, 3 tadi. Nah, itu bisa jadi dia tidak punya kontribusi, dianggap sebagai diafragma yang fleksibel. Oke, kemudian kita akan lanjutkan terkait ketidakberaturan atau ketidakberaturan konfigurasi. Ini melihatnya atau memandangnya atau menganalisanya itu dari denah dan tampak depan bangunan. Jadi tampak depan itu maksudnya kita ngelihat dari sisi ketinggian sepanjang bangunan itu ya. Ada ketidakberaturan di arah horizontal. Di sini ada 2 ya. Jadi terkait konfigurasi ini ada di arah horizontalnya. Yang kedua itu ada di arah vertikalnya. Kalau horizontal kita ngelihatnya dari building plan-nya ya. Jadi kita ngelihat dari denah bangunannya kita cek per lantai. Kemudian kalau dari vertikalnya ini berarti tampak depan atau bilangnya sepanjang ketinggian bangunan. Itu kita lihat atau kita teliti gitu ya, apakah dia punya ketidakberaturan atau punya potensi untuk melemahkan bangunan tersebut ketika terjadi gempa. Jadi kata ketidakberaturan di sini itu artinya punya potensi yang besar untuk mengalami kegagalan gitu ya. Jadi hazardnya itu makin tinggi kalau terjadi gempa. Karena kondisi bangunannya dari sisi horizontal dan vertikalnya mungkin ada yang tidak beraturan. Jadi ada yang berbeda antara SNI 2002 dengan SNI setelahnya. Di SNI 2002 itu kalimatnya menggunakan kata bangunan beraturan gitu ya, dengan kategori atau dengan restriction yang sangat ketat gitu. Saya lupa, pokoknya ada cukup banyak ketentuan bangunan disebut sebagai bangunan beraturan. Jadi harus begini, harus begitu, ketinggiannya begini dan begitu. Pokoknya ada ketentuannya yang dibahasnya itu adalah terkait bangunan beraturan. Nah, setelahnya di 2012 dan sampai saat ini yang dibahas itu kebalikannya. Jadi yang disebut dengan ketidakberaturan artinya kalau tidak memenuhi ketidakberaturan horizontal dan vertikal berarti dia masuk kategori bangunan yang beraturan. Ya, jadi dibalik ininya pembahasannya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di tabel 13 ini itu ada komponen mengenai ketidakberaturan di arah horizontal.
Kebetulan di SNI yang 2019 ini sudah dilengkapi dengan gambar ya. Gambar ini sangat bermanfaat gitu untuk kita memahami sebenarnya yang disebut dengan ketidakberaturan dari 5 komponen ini sebenarnya ada 6 ya. Satunya kemudian ada 2 walaupun sama-sama ketidakberaturan torsi, bedanya hanya kriterianya saja, tapi sebenarnya ada 6 buah, begitu juga di arah vertikal nanti ada 6 juga. Nah, ketidakberaturan di arah horizontal, kita mungkin akan lebih mudah jika melihat gambarnya langsung. Ini tidak tersedia di SNI 2012 ya. Di SNI 2012 itu hanya kalimat seperti ini saja. Jadi kita mungkin kadang sering salah menerjemahkan maksud dari uraian ini. Jadi maksud ketidakberaturan torsi itu kayak apa sih? Yang berlebihan kayak apa gitu. Itu nggak ada ilustrasinya. Sedangkan di SNI yang 2019 ini jauh lebih baik ada ilustrasinya, ada ilustrasi gambarnya. Oke, kita akan membahas satu persatu terkait ketidakberaturan arah horizontal. Yang pertama adalah ketidakberaturan torsi. Terdiri dari 2, ada ketidakberaturan torsi biasa, ini saya bilangnya ya di 1A ini. Kemudian di 1B itu kita sebut sebagai ketidakberaturan torsi yang berlebihan. Gimana cara membedakannya? Jadi kita lihatnya adalah dari building plan ya. Tadi kan saya sudah menekankan ya bahwa konfigurasi itu kalau di arah horizontal berarti ngelihatnya dari building plan-nya atau dari denah bangunannya, kita identifikasi per lantai gitu. Adakah yang tidak beraturan dari lantai tertentu ke lantai yang lainnya? Bisa jadi bangunannya sebetulnya denahnya beraturan, tapi setelah mengalami gempa ternyata ada ketidakberaturan yang muncul di arah horizontal tersebut. Jadi misalnya kita punya ketidakberaturan torsi, itu melihatnya adalah seperti ini, kita punya denah misalnya bentuknya kayak gini ya, hampir seperti huruf U ini. Kemudian ketika terjadi gempa dia terpuntir, bangunannya itu terpuntir. Denah di lantai tertentu dengan lantai atasnya itu ternyata berubah posisi gitu ya. Jadi misalnya di lantai dasarnya ini yang garisnya tegas ini, kemudian di lantai atasnya atau naik ke atas satu lantai gitu dia bergeser. Jadi teman-teman bayangkan kalau suatu bangunan itu terpuntir ya, itu kan berarti titik referensinya kan berarti pindah-pindah ya dari tiap lantai itu kan berarti pindah-pindah gitu dari yang awalnya di sini misalnya titik referensinya masing-masingnya itu misalnya di sini gitu ya tiap ujung-ujung bangunannya, lalu pada saat terpuntir di lantai selanjutnya itu yang dari sini pindah ke sana, yang dari sini pindah ke sana, yang dari sini pindah ke sini dan seterusnya. Jadi bentuk ketidakberaturan pada area horizontal dengan nama ketidakberaturan torsi itu artinya perpindahan titik referensi pada lantai dasar misalnya yang nggak berubah kemana-mana dengan lantai-lantai selanjutnya. Nah, kalau kondisi ini terjadi, itu disebut sebagai ketidakberaturan torsi dengan ketentuan bahwa kalau ketidakberaturan torsi yang biasa, di sini di SN disebutkan, itu hanya 1,2 kali simpangannya. Jadi dari lantai 1 ke lantai yang selanjutnya itu berbedanya atau bergesernya hanya 1,2 kali simpangannya aja. Di sini ya, menyimpangnya itu 1,2 kali saja. Kalau yang sudah berlebihan itu kalau sampai 1,4 kalinya. Jadi kalau di sini sudah mencapai 1,4 kalinya dari sini ke sini gitu ya, pindahnya itu udah sampai 1,4 kalinya, itu disebut sebagai ketidakberaturan torsi berlebihan. Ya, jadi secara denah sebenarnya ini nggak apa-apa. Maksud saya dia bukan denah yang berubah-ubah setiap lantai, hanya saja karena bentuknya kan kalau kita lihat ini kan kurang cakep gitu ya, dia banyak banget sudut gitu. Kalau kita punya bangunan yang sudutnya banyak itu punya potensi yang besar untuk mengalami kegagalan karena disinilah titik-titik lemahnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya bangunan misalnya bundar gitu atau kotak biasa seperti ini dibandingkan dengan yang bentuknya mulai aneh-aneh macam begini, jelas yang aneh-aneh dan banyak sudutnya ini akan punya potensi yang besar untuk mengalami kegagalan. Ini secara logika sederhana aja ya, kan gampang melogikakannya. Tapi pada saat dipecah-pecah terhadap ketidakberaturannya itu ternyata banyak. Kemudian untuk kondisi yang kedua ada yang disebut sebagai ketidakberaturan sudut dalam. Nah, ini tadi terkait bangunan yang bentuknya aneh-aneh, banyak sudutnya gitu. Ini ada namanya khusus
disebut sebagai ketidakberaturan sudut dalam. Sudut dalam tuh misalnya kayak gini ya, ada bangunan bentuknya L, maka rasio bangunan yang hilang ini, yang si coaknya ini, itu kalau sampai di sini disebutkan kalau sampai 15%-nya. Jadi kalau lebih besar dari 15%-nya, ini yang hilangnya nih udah, ini ya bagian yang hilang ini, saya arsir ini itu sudah lebih dari 15% luasan totalnya, 15% dari luasan totalnya itu sudah masuk kategori ketidakberaturan sudut dalam ya. Jadi ini sebenarnya sederhananya tuh kita nggak perlu lihat dia bereaksi akibat gempa gitu ya, mungkin dia akan juga terjadi ketidakberaturan torsi nantinya gitu kan ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ketidakberaturan akibat geometri vertikal. Akibat diskontinuitas ya. Jadi setelah sudut dalam itu adalah diskontinuitas diafragma. Nah ini teman-teman tadi sudah paham mengenai diafragma. Diafragma itu berarti terkait lantai ya. Jadi misalnya kita punya lantai atau denah lantai itu sebenarnya kotak doang. Sederhana aja kotak seperti ini ya. Hanya saja ada void-voidnya di lantai-lantai yang lantai tipikalnya gitu ya. Misalnya di lantai 1, di lantai 2 misalnya bukanya sebelah sini. Atau ada voidnya di sebelah sini gitu ya. Kemudian di lantai selanjutnya itu voidnya pindah ke sebelah yang lain. Di lantai selanjutnya itu pindah lagi kemana gitu ya. Nah itu juga sama, itu akan menyebabkan ketidakberaturan. Nanti kan kaitannya masanya kan bisa jadi tidak sama ya. Kekakuannya distribusi gaya lateralnya dari balok ke plat itu akan berbeda ketika bukaannya dari lantai tipikalnya itu pindah-pindah atau tidak menerus gitu. Jadi itu yang disebut sebagai ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Kemudian yang selanjutnya itu ada ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus, bukan tegak lurus ya, tegak lurus bidang. Jadi kalau ini itu kategorinya seperti ketidakberaturan sudut dalam, tapi kita ngelihatnya dari sisi ketinggian bangunan ya. Jadi bangunan lantai pertama itu misalnya luasnya sekian, kemudian lantai yang kedua itu agak berkurang. Nanti di atasnya naik lagi, luas lagi, terus turun dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan ketidakberaturan pergeseran yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi ada bagian-bagian yang tidak diskontinu. Jadi kalau di diafragma ini kan ada bagian yang bolong ya, bolongnya tidak menerus. Yang poin yang ketiga ini diskontinunya atau bolongnya itu tidak menerus, itu dari lantai tertentu ke lantai atasnya. Sedangkan kalau yang ini pergeseran tegak lurus itu artinya denahnya itu berubah-ubah bentuk dari lantai tertentu ke lantai atasnya gitu ya. Jadi misalnya membesar kemudian mengecil, kemudian membesar lagi, kemudian mengecil mungkin membesar lagi. Nah itu juga akan menyebabkan ketidakberaturan sehingga bangunan kita punya potensi yang besar untuk mengalami kegagalan ketika gempa terjadi. Kemudian yang poin kelima adalah ketidakberaturan sistem non paralel. Jadi yang disebut dengan sistem non paralel di sini sistem apa? Sistem dinding pada umumnya. Jadi misalnya di dalam bangunan tersebut kita memasang dinding-dinding struktural gitu ya. Di lantai 1 misalnya di sini kita pasang ini. Lantai 2 pindah. Lantai 3 pindah lagi, lantai 4 pindah lagi. Atau di lantai tertentu kita pasang modelnya seperti ini gitu ya. Tidak beraturan, maksudnya posisi dindingnya itu tidak beraturan. Jadi nanti distribusi gaya gempanya itu jadi tidak karu-karuan gitu ya, tidak menerus. Jadi bisa jadi kondisinya di setiap lantai itu berpindah-pindah, bisa jadi juga memang pengaturannya di suatu lantai itu atau di lantai yang tipikalnya itu memang sudah tidak beraturan seperti ini gitu. Jadi bukan masalah karena dindingnya dia menerus atau bukan ya, tapi bisa jadi memang perletakan dindingnya tidak beraturan. Kemudian kita lanjutkan dengan arah vertikalnya. Jadi kalau tadi arah horizontal itu melihatnya di denahnya ya. Jadi kan jelas tadi denah bangunannya berubah-ubah, ada yang ada bukaannya di sini, kemudian lantai selanjutnya di sana dan seterusnya. Nah, di ketidakberaturan vertikal kita melihatnya dari ketinggian bangunan. Jadi dari tampak
depan bangunan gitu ya. Depan tuh maksudnya nggak harus depan, tapi depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu. Kalau kita lihat itu saat kita potong gitu ya, itu ada hal-hal yang menyebabkan dia akan menyebabkan kegagalan ketika gempa terjadi. Yang pertama adalah ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Nah, di sini ada dua juga. Jadi bisa tingkat lunak yang biasa, bisa juga tingkat lunak yang berlebihan. Nah, membedakannya gimana? Membedakannya adalah lihat dari lantainya. Jadi lantai dan utamanya adalah kolom ya. Jadi misalnya kita punya bangunan yang lantai satu, bukan lantai satu sih, lantai tertentu dengan lantai lainnya itu beda tinggi. Sebenarnya kasusnya tidak harus selalu beda tinggi ya, tapi misalnya ukuran kolomnya di sini jauh lebih kecil gitu dibandingkan lantai-lantai lainnya, itu juga sama akan menyebabkan ketidakberaturan tingkat lantai lunak. Tapi ini yang paling gampang saja. Pada umumnya kan kolom ukurannya dari bawah itu kan yang lebih besar ya, naik ke atas pasti mengecil. Jadi saya memberikan ilustrasi yang ketinggiannya aja berbeda. Jadi misalnya kita punya bangunan dengan ketinggian seperti ini, di atasnya sebetulnya tipikal. Ini sama-sama H gitu ya. Nah, tiba-tiba di lantai yang bawah itu H1, beda sendiri dengan lantai-lantai lainnya. Ini saat dibandingkan kalau kita lihat dengan cepat gitu ya, kekakuan di lantai yang ini, di lantai yang bawah ini ya, itu kan jauh lebih rendah dibandingkan lantai di atasnya. Nah, yang membedakan kekakuan tingkat lantai lunak biasa dengan berlebihan itu melihat dari kekakuan di lantai tersebut. Lantai tersebut itu maksudnya yang berbeda itu dengan 3 lantai di atasnya atau 1 lantai di atasnya. Jadi di sini ketentuannya kalau tingkat lunak yang biasa itu tingkat kekakuannya di lantai tersebut itu hanya kurang dari 80% dari 3 lantai di atasnya yang tipikal. Kemudian kalau yang berlebihan itu kurang dari 70%. Jadi bedanya cuman persentasenya aja sebetulnya. Yang satu tingkat lunak biasa, yang satunya tingkat lunak berlebihan. Kemudian kategori yang kedua, ketidakberaturan arah vertikal yang kedua itu jenisnya adalah ketidakberaturan massa. Jadi kita lihat di sini ya, ilustrasinya ini sebenarnya gampang kita cerna. Kita punya bangunan, lantai-lantai ininya yang coklat ini itu punya massa tertentu yang sama. Di lantai tertentu itu massanya jauh berbeda karena kebutuhan tertentu ya. Itu kan kita sering kali menemui hal-hal yang kayak gitu. Misalnya di lantai tertentu tiba-tiba jadi hall gitu kan, seluruh lantai tersebut jadi hall, jadi bebannya jauh lebih berat dibandingkan lantai tipikal lainnya. Nah, ini juga sama, ini akan punya potensi yang besar ketika mengalami gempa. Jadi gagalnya bisa jadi besar di lantai-lantai yang tiba-tiba atau mendadak berbeda. Kemudian yang selanjutnya, ketidakberaturan arah vertikal yang selanjutnya itu adalah ketidakberaturan geometri. Jadi kalau secara geometri ini gampang kelihatan dari depan atau dari potongannya bangunannya ya. Jadi kita lihat seperti ini. Yang pertama membesar, kemudian mengecil seperti ini ya. Itu akan menyebabkan potensi kegagalan pada bangunan itu jauh lebih besar ketika terjadi gempa. Jadi memang baiknya kita punya ini gini ya, ngelihatnya itu mungkin akan berbeda kalau teman-teman ngelihat bangunan seperti Burj Khalifa gitu ya. Dia kan base-nya itu kan sebenarnya hanya segitiga ya. Begini aja kan ya. Terus semakin ke atas kan juga sebenarnya semakin mengecil, tapi kan mengecilnya itu simetris gitu ya. Mengecilnya ini kan berarti tiga simetri ya, saya lupa. Jadi kalau yang ini misalnya kita punya bangunan itu bentuknya kotak, itu semakin naik ke atas itu jadi begini, kan nggak simetris jadinya. Kalau misalnya kita punya bangunannya kotak gitu ya, naik ke atas tuh jadi begini, kemudian jadi begini, nggak apa-apa, karena kan itu dia tetap simetris. Tapi kalau misalnya dia hanya mengecil di satu sisi saja gitu ya, jadi akhirnya membentuk pola seperti yang di gambar C ini, itu kan akan semakin tidak simetris ya, naik ke atas kan semakin tidak simetris ketika yang dipotong atau yang dicoaknya itu hanya di satu sisi saja. Nah, ini punya potensi yang buruk terhadap gempa. Kemudian jenis ketidakberaturan yang keempat itu adalah diskontinuitas bidang. Jadi kalau tadi di arah horizontal itu ada diskontinuitas diafragma,
itu terkait lantai. Nah, kalau ini diskontinuitasnya terkait dinding. Jadi bidangnya itu adalah dinding. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya ini ada bagian-bagian yang tiba-tiba dindingnya hilang gitu kan. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menganggap bahwa dinding itu bukan elemen struktural ya. Dia elemen struktural, dia punya kontribusi yang besar. Lah buktinya ketika dindingnya itu dihilangkan, akhirnya dia jadi ini kan, jadi apa namanya, jadi punya potensi menggagalkan bangunan gitu. Jadi jangan lagi menganggap bahwa dinding itu perkara sederhana, enggak ya. Dia perkara struktural, sama halnya dengan lantai. Tadi kan buktinya di arah horizontal itu ada yang kita sebut sebagai ketidakberaturan atau diskontinuitas diafragma. Itu juga sama. Jadi jangan lagi menganggap bahwa desain lantai dan desain wall itu adalah hal yang nggak perlu kita pertimbangkan dengan baik, jangan ya. Justru dia akan punya potensi yang semakin memperburuk jika dia discontinue gitu atau desainnya jelek gitu ya. Jadi di sini sebenarnya tidak terbatas pada hilang gitu, maksudnya tidak ada sama sekali, bisa jadi karena desainnya jelek itu juga akan meningkatkan potensi kegagalan pada bangunan tersebut. Jadi kalau yang diskontinuitas bidang ini kelihatan dengan jelas di sini ya. Jadi ada bagian dinding-dinding yang hilang gitu. Ada bagian ini malah yang lebih parah adalah uh, apa beamnya nggak ada, baloknya hilang gitu ya. Jadi di bagian-bagian tertentu karena ingin mendapatkan space yang lebih luas misalnya gitu, ketinggian bebas yang lebih tinggi, akhirnya kita menghilangkan dinding, kemudian menghilangkan balok. Nah, itu akan punya potensi bahaya yang besar akibat gempa. Kemudian yang terakhir ini terkait tingkat lemah. Jadi kalau tadi ada tingkat lunak kan ya, bedanya lunak dengan lemah ini, kalau lunak itu terkait kekakuannya, kalau tingkat lemah ini terkait kekuatan lateralnya. Jadi kemampuan dia untuk menahan gaya lateralnya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, ada yang biasa, ada yang berlebihan sama seperti sebelumnya ya. Kalau ini berarti yang ditinjau adalah kekakuannya, di sini adalah kekuatan lateralnya. Jadi kalau yang lewat dari 80%, yang satu lagi lewat dari 65, kurang dari 65%. Jadi yang tingkat lunak itu terkait kekakuan, sedangkan di tingkat lemah itu terkait kekuatannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah redundansi. Jadi dari pasal 73 bagian yang terakhir ini terkait redundansi. Ini apa sih gitu ya? Kenapa kok kita perlu memasukkan nilai ini? Jadi ada faktor di SNI gitu ya yang akan dimasukkan di desain gempa rencana menggunakan faktor redundansi atau RU ini. Fungsinya apa? Jadi dia bisa jadi memperkecil, bisa jadi memperbesar gaya gempa kita, tergantung desain seismiknya. Jadi misalnya kita punya desain seismik A misalnya gitu ya. Kita akan berdiri di wilayah yang nggak akan pernah terjadi gempa, misalnya yakin gitu ada di desain seismik A gitu ya. Kondisinya kecil banget akan terjadi gempa, itu boleh nilai rho-nya itu kita kurangi. Jadi nggak 1 gitu ya, tapi kurang dari 1. Itu boleh. Jadi redundansi ini artinya penyesuaian terhadap kategori desain seismik bangunan kita ada di mana. Kalau semakin naik, jadi semakin DEF gitu ya pasti akan jadi lebih dari 1. Tapi kalau misalnya kurang dari B atau C, mungkin bisa jadi kurang dari 1. Jadi di sini yang jadi sorotan gitu ya, yang diberikan ketentuan nilai faktor redundansi sama dengan 1 itu untuk kategori desain seismik B atau C, start dari sini. Kalau misalnya A berarti boleh dong kurang dari 1. Pada umumnya iya. Jadi tidak harus mulai dari 1 gitu ya. Kalau kurang kalaupun desain seismiknya rendah banget misalnya ada di A gitu, ada kemungkinan kita bisa menggunakan nilai faktor redundansi kurang dari 1. Kemudian untuk yang nilainya sama dengan 1 ini apa saja yang boleh atau yang bisa kita kategorikan menggunakan nilai rho sama dengan 1. Yang pertama tadi sudah cukup jelas ya, kalau desain seismik bangunan kita itu masuk kategori B atau C. Nah, ini boleh 1. Kemudian yang selanjutnya ini tidak ada pengaruh P delta ya. Jadi gaya dengan delta atau simpangan ini nggak ada pengaruhnya. Jadi di lantai-lantai tipikalnya itu nggak ada pengaruh ini, itu boleh. Jadi rho sama dengan 1 ini ketentuannya dari yang pertama sampai akhir ya. Jadi bukan cuma salah satu, tapi semuanya ini harus dipenuhi.
Kemudian yang selanjutnya, desainnya adalah komponen non-struktural. Nah, ini kan jarang ya kita punya bangunan yang desain komponennya adalah non-struktural. Kapan kita punya bangunan yang struktural? Ya mungkin ada kayak misalnya hanya untuk bangunan kandang hewan misalnya kayak gitu ya. Tapi kan tetap aja kok elemen-elemennya kan struktural juga gitu walaupun yang tinggal di dalamnya bukan manusia gitu kan bukan berarti kan kita tidak memanusiakan atau tidak menghargai nyawanya hewan tersebut kan bukan begitu. Jadi jarang sebenarnya yang kita sebut sebagai desain komponen yang murni semuanya adalah non struktural itu jarang sekali. Kemudian selanjutnya desain strukturnya non gedung yang tidak mirip bangunan gedung. Kayak kan lucu ya. Jadi kita punya bangunan tapi dia bukan gedung gitu ya. Kemudian di atasnya tadi tidak struktural. Nah, ini makin susah lagi kita dapat definisi bangunan yang seperti ini kan amat sangat jarang ya. Kita bisa punya yang kayak gini tuh kalau nggak yang kondisi sangat khusus misalnya tadi ya kita cuma mau bikin kandang misalnya tapi kandangnya cukup kuat gitu ya. Mungkin bisa kita pakai kategori ini gitu. Kemudian desain elemen kolektor, kemudian lewatan, dan semua yang memperhitungkan kombinasi pengaruh beban seismik termasuk faktor kuat lebih ini ya, si omega 0. Jadi ini boleh menggunakan nilai rho sama dengan 1. Kalau yang didesain adalah hanya elemen kolektor, sambungan lewatan, dan sambungan yang perhitungan kombinasi akibat beban seismik. Kemudian yang selanjutnya itu beban diafragma yang ditentukan menggunakan persamaan 51 beserta batasannya. Jadi lihat dulu tadi kategori diafragmanya kaku atau fleksibel, kemudian lihat ketentuan-ketentuannya. Nah, itu nanti baru kita bisa menentukan apakah rho-nya itu boleh menggunakan nilai 1. Selanjutnya adalah desain struktur dengan sistem peredam. Nah, ini beda cerita ya. Jadi kalau kita punya gedung, kemudian kita pasang sistem isolator gitu di bawahnya ya, udah itu beda cerita. Itu pasti bisa kita gunakan nilai rho-nya sama dengan 1. Lalu desain dinding struktural terhadap gaya keluar bidang. Jadi out of plane beserta angkurnya itu berarti desain dinding geser ya. Itu juga sama, ini beda kisah gitu. Jadi untuk dua komponen yang bawah ini itu sudah diperkuat gitu kan ya. Diperkuat entah menggunakan peredam atau menggunakan dinding struktural dalam hal ini adalah shear wall. Kemudian persyaratan yang tadi ini kalau misalnya tidak sama dengan 1 gimana? Kita lihat di tabel 15. Jadi untuk tabel 15 ini jika nilai rho-nya yang tidak sama dengan 1. Jadi ada beberapa ketentuan di sini itu kita tidak bisa lagi menggunakan nilai redundansi sama dengan 1. Kemudian kategori desain seismik yang lainnya gimana? Untuk pembebanannya gitu ya. Jadi apakah beban gempa itu akan diberikan di semua arah gitu pada bangunan. Misalnya kita punya bangunan bentuknya bundar, apakah semua arahnya dalam 360 derajat perimeternya itu semuanya kita berikan gitu ya. Ini rapet gitu. Semuanya kita aplikasikan gaya gempa. Enggak begitu juga ya. Tetap kita hanya akan memilih sumbu ortogonalnya aja dalam hal ini entah X gitu atau sumbu Y-nya udah gitu aja, 2 itu aja. Nah, ini akan tergantung pada kategori desain seismik bangunan kita. Apakah dia ada di wilayah B atau di C atau di selanjutnya D, E, F gitu ya. Maka arah pembebanannya itu akan jadi berbeda. Yang ini maksudnya kewajiban ya, kewajiban untuk memberikan arah pembebanan gempanya itu apakah di kedua arah ortogonalnya atau cuma salah satunya aja atau benar-benar kombinasi dari keduanya harus dipakai gitu ya. Kita mulai dari kategori desain seismik B. Jadi untuk seismik B maka masing-masing arah di X dan Y itu harus diaplikasikan. Tapi pengaruh interaksinya itu boleh diabaikan. Artinya gini, kalau misalnya X-nya itu lebih besar dibandingkan dengan arah Y, maka oke lah kita akan ambil arah X saja yang menentukan. Arah lainnya itu tidak menentukan. Maksudnya dia tidak kritis gitu ya. Jadi kita ambil arah X saja. Jadi boleh salah satu. Tetap diuji coba di kedua arah, tapi kemudian kita lihat mana yang paling kritis. Kemudian salah satunya aja akan kita gunakan dalam desain itu diizinkan kalau kategori bangunan kita ada di desain seismik B. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori desain seismik C. Nah, ini udah naik kan ya, hazardnya itu potensi hazardnya kan udah naik. Maka dia harus menggunakan salah satu prosedur berikut ini. Jadi salah satu yang harus dua-duanya. Pada intinya ini harus diberikan di arah kombinasi keduanya. Jadi di X dan di Y ini harus ditetapkan. Jadi kombinasi di arah X dan Y-nya itu harus dipakai entah dua-duanya 100%,
entah dalam porsi-porsi tertentu. Kan seringkali kalau kita punya bangunan dengan sumbu kuat yang dominan di salah satu arah, itu kan biasanya di arah yang kuat tersebut itu kan kita kurangi aja ya gaya gempa yang kita berikan, gak usah 100% lah orang dia sumbu kuat gitu kan, berarti kemampuannya dalam menahan gaya gempa jauh lebih besar, maka kita concernnya di arah yang satunya lagi aja, misalnya begitu. Itu boleh. Jadi di apa tuh namanya? Diaplikasikan harus dua-duanya, tapi nilainya apakah 100% di dua-duanya itu silahkan dipertimbangkan gitu ya. Misalnya di arah X-nya 100%, di arah Y-nya 30% aja, atau di X-nya 30%, Y-nya 100%, atau kita cari kombinasi-kombinasi yang lain gitu ya. Tapi intinya dua-duanya harus dipakai. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan serentak gerak tanah ortogonal. Nah, ini juga sama ya. Jadi dua-duanya itu langsung digunakan 100%. Jadi dua-duanya itu menentukan. Kemudian yang terakhir untuk pendesain seismik D sampai F. Nah, ini harus sesuai dengan tabel 16. Nah, di sini disebutkan ada beberapa ketentuan analisis untuk desain bangunan akibat gempa. Jadi kita punya tiga analisis besar yang bisa digunakan gitu ya. Jadi untuk B dan C ini kan sederhana doang berarti ya. Mungkin kayak setara statik ekivalen, kita punya bangunan ya udah kita taruh di sini gaya gempanya gitu ya dalam arah horizontal. Jadi Q-nya di sini atau tegak lurusnya ke arah sana gitu. Jadi entah X atau Y, salah satu aja. Jadi nggak perlu yang ribet gitu ya. Tapi kalau ada di wilayah desain seismik D dan F ini mau nggak mau harus digunakan, harus dipakai gitu ya. Nggak ada pilihan gitu. Di arah ortogonalnya pasti semuanya harus digunakan menggunakan analisis-analisis yang disyaratkan di SNI di tabel 16 ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada 3 prosedur analisis yang disampaikan atau diperkenalkan lah ya. Ya, nggak apa diperkenalkan atau diperkenankan gitu. Yang pertama ini ada gaya lateral ekivalen. Gaya lateral ekivalen itu apa? Sebetulnya hanya sederhana saja ya. Dia mengambil keseluruhan berat bangunan, kemudian diambil sebagai gaya gempa setelah mengalihkan dengan faktor kegempaannya. Jadi V itu adalah CS dikali dengan W. W-nya adalah massa atau massa bangunan ya, berat bangunannya dikalikan dengan CS, maka kita akan punya gaya. Di sini kita sebut sebagai gaya lateral ekivalen. Ekivalen terhadap apa? Ekivalen terhadap beratnya. Jadi berat bangunan dikalikan dengan faktor kegempaan jadilah sebagai gaya gempa gitu. Jadi sederhananya begitu. Nanti kita akan jauh lebih detail mengenai gimana cara kita menganalisis menggunakan gaya lateral ekivalen. Kemudian yang kedua yang diperkenalkan lainnya adalah analisis respons spektra. Jadi ini kita biasa sebut sebagai RSA gitu ya. Respons spektra analisis ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih baik dibandingkan kalau kita menganalisis menggunakan lateral ekivalen. Jadi gaya lateral ekivalen itu kan pendekatannya kurang detail gitu karena dia menyetarakan gayanya itu dengan berat struktur kan begitu ya. Karena komponennya adalah berat struktur dikalikan dengan CS. CS-nya faktor kegempaan gitu kan. Jadi itu kira-kira doang. Maksud saya bukan kira-kira yang sembarangan ya, tentu saja ada pertimbangannya. Tapi pendekatannya itu menggunakan berat strukturnya itu sendiri. Jadi artinya kurang mendekati keadaan sebenarnya gempa. Gempa itu kan datangnya ya dari sumber tertentu gitu ya, besarannya berapa kita nggak tahu, apakah sama atau setara dengan berat struktur kita kan kita juga nggak tahu ya, bisa jadi kan lebih besar daripada itu. Maka sebetulnya penggunaan yang kedua dan nanti yang ketiga itu jauh lebih representatif, mendekati keadaan sebenarnya gempa dibandingkan kalau kita menggunakan gaya lateral ekivalen. Tapi kenapa kok lateral ekivalen masih diizinkan? Ya daripada enggak sama sekali kan ya, daripada enggak kita analisis sama sekali dengan gaya gempa, ya menggunakan lateral ekivalen ini masih diizinkan sampai saat ini ya, kecuali nanti di sistem struktur lainnya jika kategori seismik adalah DEF di sini ya. Ada satu nih yang nggak boleh lagi pakai lateral ekivalen, harus minimalnya adalah entah respons spektra atau time history. Kemudian yang terakhir adalah time history ya. Jadi riwayat waktu di sini. Ini yang paling sama dengan gaya gempa pada dasarnya. Jadi yang diinput betul-betul hasil dari seismogram atau seismograf itu kita input langsung ke
apa software gitu ya, sehingga dia akan mendapatkan gaya yang betul-betul betul-betul representatif seperti gaya gempa yang memang benar terjadi pada saat itu. Sedangkan pada saat menggunakan RSA itu adalah idealisasi. Jadi ada beberapa yang kita sederhanakan, simplifikasi gitu ya. Tapi masih lebih lumayan dibandingkan kalau kita menggunakan lateral equivalent. Jadi nanti ciri utamanya kalau lateral equivalent ini kan udah ada kata gaya di sini ya. Jadi dia sudah punya satuan itu berupa gaya. Jadi satuan gaya yang dia maksud itu ya setara gaya gempa. Padahal kita sendiri kan nggak pernah tahu ya besaran gaya gempa itu berapa ketika kita punya atau kita baca data seismograf gitu kan. Itu kan nggak ada data gaya di sana, yang ada hanya data waktu dengan data percepatan. Kita belum punya data gayanya. Artinya gayanya bukan berarti nggak bisa dihitung, bisa, tapi kan independent of time ya, beda gitu setiap di detik kesekian dan dengan detik kesekian kita akan punya gaya F yang berbeda. Oke, jadi prosedurnya ada 3 ini. Jadi boleh menggunakan gaya lateral equivalent, boleh menggunakan RSA atau time history, terserah gitu ya. Semuanya ini diizinkan, semakin ke kanan ini semakin bagus. Jadi kalau kita menganalisis semakin kanan ini, mau pakai RSA atau pakai time history jauh lebih bagus dibandingkan hanya menggunakan lateral equivalent. Tapi sejauh ini penggunaan lateral equivalent ini masih diizinkan, masih diperbolehkan. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan cukup restricted ya kalau kita mau pakai lateral equivalent. Di antaranya di sini, kalau kategori B dan C semua setuju ya, jelas aja ya. BC itu kan potensi hazardnya rendah gitu kan. Jadi ya kita pakai yang minimal aja lah, ngapain kita keluarin effort gede-gede gitu pakai RSA atau time history gitu untuk menganalisisnya, padahal bangunannya berdiri di potensi hazard yang rendah terhadap gempa, ya kan ngapain gitu kan. Ya kita pakai yang minimal aja lah, minimal pokoknya dianalisis terhadap gempa. Kemudian kalau sudah naik kategori desain seismiknya, artinya potensi hazardnya makin naik, nah ini udah makin kelihatan nih, karakteristiknya jadi makin spesifik gitu ya. Hanya boleh bangunan resiko 1 dan 2 dan tidak lebih dari 2 lantai gitu kan. Wah, berarti kan rendah banget sudah. Terus dia tidak punya ketidakberaturan. Artinya bangunannya harus bangunan beraturan. Ketinggiannya nggak boleh lebih dari 48 meter dan seterusnya. Jadi ketentuannya ini jadi restricted ketika kita mau pakai lateral equivalent. Baiknya ya pakai yang ke sana gitu ya. Jadi di sini artinya semua struktur lain ini artinya selain yang ada di sini. Jadi selain bangunan yang udah 2 meter, ketinggiannya 48 sekian gitu. Jadi kalau lewat dari 48 ya harus mau nggak mau itu ya, menganalisisnya harus pakai RSA atau pakai time history gitu. Jadi eh pakai lateral equivalent ini boleh-boleh aja kalau kita punya bangunan yang berdiri di daerah dengan potensi hazard yang rendah, itu boleh. Kan minimal kita udah melakukan prosedur analisis bangunan kita dengan gempa. Ya pakai aja yang minimal gitu. Toh potensinya rendah gitu kan ngapain kita effortnya gede-gede. Oke, jadi kira-kira itu. Kemudian kita lanjutkan dengan gimana sebetulnya kita cara mendapatkan gaya gempa itu, maksudnya pemodelan gaya gempanya itu gimana. Detailnya mungkin akan ada di bab tertentu, maksudnya akan ada di pertemuan lainnya gitu ya. Ini hanya pembahasan dari SNI-nya, penjabaran dari SNI, cara memodelkannya. Tadi kan terkait dengan analisis yang digunakan ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gimana kalau pondasinya gitu ya. Kita modelkannya harus bagaimana. Di sini diperbolehkan kita menganggapnya sebagai jepit. Jadi udah gitu ya, nggak perlu repot-repot kita anggap sebagai apa namanya eh, struktur yang berdiri di atas tanah yang bergetar misalnya kayak gitu. Jadi gimana cara memodelkan pondasinya gitu ya. Itu kita kan biasanya punya perdebatan di sana. Tapi di sini sudah disebutkan di SNI langsung aja dianggap sebagai struktur dengan jepit di bawahnya gitu. Kemudian berat seismik yang boleh dimasukkan karena tadi terkait lateral equivalent ya, gaya lateral equivalent itu kan dia berasosiasi dengan berat struktur. Jadi di sini berat seismik efektif yang dimasukkan itu apa saja komponennya? Di antaranya adalah seluruh beban mati dan beban lainnya. Jadi kata seluruhnya di sini kita harus mendetailkan atau melis semua beban yang bekerja pada bangunan kita itu apa saja. Karena dia akan jadi kayak gempanya gitu kan ya kalau kita menggunakan lateral equivalent. Jadi beban mati, kemudian beban lainnya dalam hal ini bisa beban hidup, bisa beban angin dan kawan-kawannya itu dimasukkan sedetail mungkin.
Kemudian kita boleh ambil gaya apa namanya? Gaya apa sih namanya? Gaya lainnya itu ya. Eh, jika dia hanya digunakan untuk penyimpanan, maka minimalnya diambil 25%. Beban hidupnya diambil minimal 25%. Jadi artinya kombinasi DL ditambah LL-nya ini, kalau untuk kategori yang ini, nggak perlu 100% LL, boleh 0,25 LL minimal ya. Kalau mau lebih, ya lebih bagus gitu kan. Emang ketentuannya kan 1 LL, tapi kalau mau dikurangi nggak apa-apa. Kemudian ketentuan lainnya adalah ketentuan desain beban lantai untuk partisi itu silakan merujuk ke SNI pembebanan gitu. Kalau sudah mencapai 0,48 maka dia harus dimasukkan sebagai berat efektif. Lalu komponen yang ketiga itu berat operasional total dari peralatan yang permanen. Nah ini ya, ini nggak boleh diabaikan kalau ada lantai dengan fungsi mesin-mesin berat. Jadi memang harus dimasukkan komponen mesin-mesin tersebut. Lalu yang terakhir adalah berat landscape dan lainnya di atap. Nah, ini kan seringkali kita menganggap atap tuh ya nggak ada beban yang berat selain hujan, misalnya begitu ya. Seiring perkembangan sekarang, atap itu sudah punya nilai yang meningkat ya. Jadi nggak cuma sekedar atap doang, nggak bisa dihuni. Sekarang kan sudah jauh lebih lebih modern ya. Atap dipakai buat penthouse misalnya, atap dipakai buat restoran, atap dipakai buat tempat futsal dan kawan-kawannya. Jadi yang sudah seperti itu harus dimasukkan dengan detail berat seismik efektifnya. Jadi di atap tuh jangan lagi diabaikan, harus kita masukkan sesuai dengan keadaan di atap itu dipakai untuk apa gitu. Masukkanlah berat seismiknya sesuai dengan keadaan yang ada. Oke. Nah, untuk lateral equivalent ini sebenarnya prosedurnya ini sesederhana ini aja. Kalau teman-teman lihat, di sini kan ada komponen berat seperti tadi sudah saya singgung ya. Komponen yang dihitungnya adalah komponen berat, hanya saja ditambahkan dengan komponen kegempaan. Nah, ini komponen-komponen ini nanti akan kita bahas di pertemuan tertentu. Jadi yang pertama kita targetnya adalah mendapatkan ini ya, gaya geser dasar seismik. Nilai V-nya yang tadi kita sebut sebagai gaya gempanya itu, pendekatannya kalau menggunakan gaya lateral equivalent adalah ini doang. Sebenarnya targetnya ya cuma CS dikali W. Cuma mendapatkan nilai-nilai ini itu harus mempertimbangkan beberapa hal di belakangnya ini. Yang pertama kita harus cek dulu periode strukturnya. Di sini ada 3 pendekatan yang diberikan gitu ya. Karena gaya lateral equivalent kan tidak menggunakan data kegempaan yang bukan asli, yang real seperti data seismometer atau seismograf ya. Jadi kan kita nggak pakai data itu. Nanti kita hanya lihat berapa SDS, berapa S1 dan SS-nya gitu kan. Kita tidak pakai data real dari seismometer. Jadi artinya pada saat menentukan ini periode strukturnya agak sulit. Jadi ada beberapa pendekatan yang yang diberikan di SNI. Kemudian distribusi vertikal gaya seismik dan distribusi horizontalnya. Jadi dari sini nanti akan didistribusikan ke tiap-tiap lantai begitu, kemudian di tiap-tiap portal. Jadi ada ada pembagiannya. Jadi kalau kita punya bangunan masif kayak begini gitu ya, dapat V-nya jatuh di mana? Pokoknya di sini gitu. Jatuh di lantai berapa ya nggak tahu, pokoknya ada gaya gempa aja segitu. Nah itu nggak sesederhana itu, nanti harus kita distribusikan di mana gitu, di tiap lantai kah, di portal yang bagian manakah gitu ya, ada ketentuannya. Kemudian yang terakhir sebenarnya harus kita cek gulingnya ya, cuman ini tidak akan saya bahas lebih jauh, mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas ini saja, prosedur untuk mendapatkan gaya lateral ekivalennya saja. Oke, kemudian disampaikan juga analisis yang meningkat gitu ya. Selain lateral equivalent kan tadi ada RSA, ada time story gitu ya. Nah, itu adalah prosedur analisis linear dinamik. Kalau yang tadi adalah statik. Jadi sebetulnya pada saat kita menganalisis kegempaan itu ada pembagian seperti ini ya. Jadi bisa statik, bisa dinamik, kemudian bisa linear, bisa non-linear. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan statik dinamiknya apa? Gayanya, inputnya. Jadi ya gaya gempanya itu kita idealisasi sebagai gaya statik atau mau murni sebagai gaya dinamik seperti apa adanya. Kemudian akan
membebani struktur itu sampai wilayah linearnya atau sampai wilayah non-linearnya. Jadi kita punya beberapa opsi di sini. Jadi kalau kita ingin gaya gempanya statik aja lah, kemudian kondisi bangunan kita nanti terbebaninya sampai kondisi linear aja. Nah ini cukup menggunakan statik ekivalen saja. Jadi gaya lateral ekivalen aja cukup. Jadi pendekatannya menggunakan prosedur lateral ekivalen, gaya lateral ekivalen cukup. Kemudian saya mau gayanya adalah gaya dinamik seperti umumnya itu gitu ya, seperti umumnya gempa aslinya. Tapi struktur saya mau bekerjanya itu sampai wilayah linear saja. Nah, itu kita bisa menggunakan RSA atau respons spektra. Lalu saya mau non-linear tapi statik. Jadi gayanya statik tapi bangunan saya itu bekerjanya sampai wilayah non-linearnya. Kita bisa pakai pushover. Jadi pushover itu cuman dikasih gaya statik ya. Jadi didorong aja gitu atau boleh diaplikasikan simpangan juga boleh. Jadi pokoknya intinya gayanya hanya statik saja. Itu kita pakai pushover. Kemudian kalau mau yang lebih tinggi lagi, gayanya dinamik, kemudian bangunan saya semuanya bekerja di wilayah non-linear gitu ya, maka kita bisa menggunakan RSA atau time history gitu ya, untuk kondisi yang non-linear. Jadi RSA ini ada yang linear, ada yang non-linear ya, tergantung kita maunya gimana. Karena di sini yang dua ini khususnya ya, yang dynamic ini kita kan sudah akan pakai software. Jadi ini buat software mah nggak masalah gitu. Nah kalau yang ini kita bisa menggunakan hitungan tangan. Jadi nggak perlu pakai software masih bisa. Cukup kemampuan mekanika tekniknya aja yang bagus gitu ya. Bisa kita sudah menganalisis bangunan kita menggunakan statik ekivalen atau lateral ekivalen. Tapi kalau sisanya ini untuk pushover, kemudian RSA dan time history, nah ini beda. Kita nggak bisa pakai hitungan tangan gitu ya. Kita harus masukkan ke software. Jadi linear dynamic itu ada dua ya. Kita bisa pakai RSA, bisa pakai time history. Terserah gitu. Tinggal nanti wilayah member struktur kita itu mau bekerja sampai wilayah linear atau mau sampai non linear. Oke. Jadi ini adalah data yang kita gunakan untuk mendapatkan data respon spektra ya. Kalau time history ya itu kan nanti kita tinggal ambil dari seismogram. Kalau mau pakai RSA sebetulnya sudah disediakan. Di SN ini sudah dipetakan gitu ya wilayahnya. Kalau di SN yang sebelumnya di 2002 atau lebih lama dari itu hanya ada pembagian 6 wilayah kalau saya tidak salah ya. Saya agak-agak lupa juga. Hanya ada 6 wilayah gitu saja. Jadi kita punya 6 gambar respons spektra. Nah, kalau sekarang respons spektranya ya tergantung beda-beda ini. Di sini udah diberikan nilai percepatan gempanya. Kemarin kan kita belajar tentang percepatan gempa di periode 0,2 detik dan periode 1 detik ya. Jadi kita akan punya nilai SS dan S1, artinya nilai atau gambar spektra kita akan beda-beda tergantung dengan SS-nya berapa, S1-nya berapa. Di sini setiap wilayah di Indonesia ini sudah terpetakan dengan baik ya. Jadi tinggal ambil saja. Misalnya kita ada di Jakarta gitu ya. Di Jakarta nih mana ya? Di sini misalnya atau di Bandung lah ya, di sini Jakarta nggak ada tulisannya. Bandung itu merahnya cenderung merah nyala gitu ya, yang ini misalnya. Berarti SS-nya itu adalah antara 0,9 sampai 1G. Kemudian S1-nya kita lihat di sini. Jakarta itu kira-kira ada di Bandung tadi ya, saya lupa. Ini warnanya kuning. Berarti S1-nya adalah 0,4 sampai 0,5 G. Nah, habis itu kita baru bisa bikin kurva spektranya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang harus diperhatikan lainnya adalah simpangan ya. Jadi terkait tadi menganalisis gitu sudah jauh, maka yang terakhir nanti harus kita cek adalah simpangannya. Jadi bukan cuma gayanya doang. Gayanya itu kan hanya sebagai inputnya. Nanti setelah diaplikasikan di bangunannya, dia kan akan punya efek bangunannya itu menyimpang atau berdefleksi itu seberapa jauh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita punya keterbatasan walaupun bangunan kita ductile gitu ya, kemampuan dia berdefleksinya besar, bukan berarti dia boleh menyimpang sejauh-jauhnya, enggak gitu juga gitu. Ada ketentuannya. Jadi di sini kebetulan agak sedikit ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya sistem struktur dengan sistem struktur pemikul gaya gempa itu kan tadi banyak gitu ya.
Tapi di sini ketentuan untuk simpangannya ini hanya sedikit saja. Jadi artinya kalau yang tidak ada ketentuannya di sini, teman-teman ya pintar-pintarlah mencocokkan kira-kira dari 4 yang ada disebutkan di sini yang disebut dengan struktur itu mana yang paling dekat gitu. Kalau misalnya nggak ada ya anggap aja masuk ke semua sistem struktur lainnya gitu. Jadi kategori simpangannya itu tinggal lihat ada di kategori risiko bangunan berapa, 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini ketentuan-ketentuan simpangan antar lantainya ya. Jadi yang diizinkan, yang disyaratkan. Kalau lewat dari itu ya berarti nggak boleh. Berarti apa namanya? Konsekuensinya member struktur kita harus diperkaku, mungkin diperbesar dimensinya atau mutunya dinaikkan. Mungkin itu saja penjelasan untuk bagian yang terakhir ya. Jadi bagian yang terakhir dari SNI 03-1726/2019 terkait uh, apa namanya syarat-syarat yang digunakan untuk analisis di pasal 7 khususnya. Jadi tidak semua bagian bab itu saya bahas. Kita akan berhenti di sini. Kemudian kita sudah cukup punya modal gitu untuk melakukan analisis terhadap bangunan kita untuk mendapatkan perencanaan besarnya gaya gempa kita itu berapa. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.